Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semua anak-anak. Sebelum kita melanjutkan pelajaran hari kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita sama-sama membaca doa di dalam hati bersama-sama. Berdoa dimulai. Nah, sebelum kita melanjutkan ke pelajaran kita pada hari ini, Ibu mau periksa dulu absensi kalian. Nah, hari ini kita akan belajar tentang konsep simbol dan semiotika. Apakah kalian tahu apa simbol itu? Tidak. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskannya dulu sedikit. Nanti Ibu akan tanyakan kepada kalian. Simbol atau lambang adalah suatu yang dapat melambangkan, mewakili ide, pikiran, perasaan, benda, dan tindakan secara arbitrer, konvensional, dan representatif, interventif. Dalam hal ini, banyak hubungan langsung dan alamiah antara yang melambangkan ataupun menyimbolkan dengan yang disimbolkan. Nah, contohnya adalah lambang-lambang dari pemerintah daerah di Indonesia. Pada tatanan semiotika sebenarnya memaparkan karakteristik masing-masing daerah. Mengapa demikian? Karena gambarnya, ikonnya diambil dari benda-benda fisik yang bisa melambangkan atau mewakili ide, perasaan, dan karakteristik daerah sendiri. Nah, sudah mengerti tentang simbol dan semiotika? Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang hubungan manusia dengan simbol. Apakah kalian tahu apa hubungan manusia dengan simbol? Tidak. Nah, manusia senantiasa bergelut dengan simbol atau lambang. Melalui simbol, manusia memandang, memahami, dan menghayati alam dan kehidupannya. Simbol ini sendiri sebenarnya merupakan kenyataan hidup, baik kenyataan lahiriah maupun kenyataan batiniah, yang disimbolkan karena di dalam simbol terkandung ide, pikiran, perasaan, dan tindakan manusia. Dengan demikian, simbol merupakan realitas lahir batin yang mempresentasikannya materi kehidupan manusia dan lewat interpretasi simbol yang menghadirkan dan menunjukkan ketika gambar sebelumnya merupakan tindakan batiniah yang disimbolkan karena di dalam simbol itu terkandung ide, pikiran, perasaan, dan tindakan manusia. Nah, dalam hal ini simbol merupakan realitas lahir batin mempresentasikan materi kehidupan manusia. Lewat interpretasi simbol atau lambang dapat menghadirkan dan mewujudkan eksterminasi manusia. Yang selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Ibu selanjutnya. Baik, selanjutnya yang bagian C, proses semiotika hukum. Semiotika hukum adalah ilmu yang mempelajari tentang simbol-simbol yang di dalamnya berisi ide, pemikiran, konsep, perasaan, dan tindakan, serta nilai-nilai yang dibaca secara hermeneutika. Hukum baik sebagai metode maupun sebagai teori penemuan hukum terhadap teks hukum, dan teks hukum dalam pengertian hermeneutika hukum adalah berupa teks hukum atau peraturan perundang-undang. D. Analisis semiotika hukum terhadap lambang negara Republik Indonesia. Pada pasal 46 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 menyatakan yang dimaksud dengan Garuda Pancasila adalah lambang burung Garuda yang sudah dikenal melalui metodologi kuno, yaitu burung yang menyerupai burung elang Raja Wali. Garuda digunakan sebagai lambang negara kesatuan Republik Indonesia untuk menggambarkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar dan negara yang kuat. Lambang negara Republik Indonesia terbagi atas 3 bagian, yaitu yang pertama burung Garuda yang menengok dengan kepalanya lurus ke sebelah kanan. Yang 2, perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada
leher Garuda. Yang ketiga, semboyan ditulis di atas pita yang dicengkram oleh Garuda. Dalam perkembangan perancangan Lembaga Negara Indonesia oleh Sultan Hamid II melewati 3 tahap, yaitu pertama, pada tanggal 8 Februari 1950 mengambil figur burung Garuda dengan mengambil mitologi bahasa Indonesia yang dikirim oleh Ki Haji Hajar Dewantara dari sketsa-sketsa Garuda di berbagai peninggalan candi-candi di Indonesia. Kedua, perancangan ulang Lembaga Negara Indonesia dilakukan pada tanggal 10 Februari 1950 mengambil figur Elang Raja Wali setelah Sultan Hamid II melakukan penyempurnaan dan perbandingan dengan negara lain yang juga menggunakan figur Elang Raja Wali. Kemudian yang terakhir pada tanggal 20 Maret 1950 atas disposisi Presiden Soekarno, lambang negara Republik Indonesia disempurnakan kembali dengan menambah skala, ukuran, dan tata warna. Kemudian pada akhirnya merupakan keputusan final terkait perancangan Lembaga Negara Republik Indonesia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Pika Damayanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pika Damayanti. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya Saridia dengan saya menjelaskan sejarah Garuda Pancasila. Jadi, lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Lambang negara berbentuk Garuda yang kepalanya menoleh ke sebelah kanan, heldik, berbentuk menyerupai jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika berarti berbeda-beda tapi tetap satu ditulis di atas pita yang dicengkram oleh Garuda. Nah, jadi simbol-simbol Garuda Pancasila itu ada 5. Yang pertama, simbol bintang tunggal. Simbol bintang tunggal melambangkan sila ketuhanan yang Maha Esa. Bintang emas menempati bagian tangan perisai. Jadi simbol yang kedua itu simbol Pancasila yang kedua itu rantai emas. Rantai emas ini melambangkan sila kedua, yang mana sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Rantai emas berlatar merah, berletak di bagian kanan bawah perisai. Jadi rantai emas itu berada terletak di bagian kanan bawah perisai. Jadi sila ketiga, pohon beringin. Pohon beringin itu melambangkan sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Simbol pohon beringin ini letaknya di bagian kanan atas Pancasila. Selanjutnya yang keempat itu simbol Pancasila keempat itu adalah kepala banteng. Kepala banteng ini melambangkan sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dan permusyawaratan perwakilan. Simbol kepala benteng berwarna hitam putih memiliki latar warna merah. Simbol kepala benteng terletak di bagian kiri atas perisai. Simbol kelima itu adalah padi dan kapas. Jadi padi dan kapas itu disimbolkan kepada sila kelima, yang mana keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Simbol kelima ini letaknya di bagian kiri bawah perisai. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.